hari ini? Sehat. Alhamdulillah, perutnya sehat. Alhamdulillah udah cair kata kucing ya. 1,2. Banyak ya punya di sini. Komponennya Bu, itu banyak uang ya. apa ya Bu ya? Uangnya sendiri ya. Kalau Iya, beda hanya kan sendiri. komponennya lain-lain gitu ya. Iya. Untuk lebih sehat ibu-ibunya, kita berdiri dulu sebentar. Kita tepuk sehat dulu ya Bu. Ya. Kita mulai ya Bu. Ya. Saya kasih contoh dulu. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Bisa nggak Bu? Ya. Kita mulai ya, ayo. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kan ketawanya jadi lain, jadi lebih sehat auranya ya. Ya. Kita lanjutkan. Masih ingat dengan materi kita bulan lalu, Bu? Masih ingat Bu Suci? Masih Tentang apa Bu Suci? penelantaran anak. Penelantaran hebat, penelantaran anak ya. Kalau kita bulan kemarin masih belajar tentang pengertian penelantaran anak, untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh penelantaran anak. Saya ajar kertas, monggo ibunya diisi. Saya mau ibunya mengisi apa sih contoh-contoh penelantaran anak. Sepengetahuannya ibu aja nggih. Tulis beberapa aja dulu monggo. Yang biasa di kehidupan sehari-hari Bu, yang jenengan temui. Wis nggak boleh nyontek. Cabut aja Bu biar gak contek gitu. Oh, ya, ya anak tetangga saya itu. Oh iya, kenapa Bu? Anak tetangganya kenapa? Anaknya kenapa Bu? Tetangga saya itu kan masih muda, tapi anaknya tuh tercerai gitu. Itu banyak. Iya. Jadi yang pertama itu masih umur 7 tahun kayaknya. Terus yang kecil itu masih umur 2 tahun sudah punya adik lagi. Tadi pas adiknya sudah lahir itu yang nomor 2 itu Mbak keluyuran sendiri kalau pagi-pagi itu apa rembes rambutnya awut-awut Belum mandi belum mandi keluyuran. langsung keluyuran kemana-mana sampai siang gitu. Kadang pakai pampers masih pakai pampers endal-endal gitu Mbak. Nggak mandi nggak atau jelek pokoknya Mbak aslinya anaknya tuh cantik. Yang tidak ke rumah gitu ya Bu? Iya nggak ke rumah. Anaknya berapa emangnya Bu? Anaknya itu 3, yang satu laki-laki, yang nomor 2 itu perempuan, yang bayi itu lah itu laki-laki. Ibunya sibuk ngerawat yang bayi tadi. Iya. Yang Ibunya tuh lainnya- kalau pagi-pagi dandan cantik loh Mbak. Oh, ada ibunya dandan cantik. Iya, anaknya di Jarno. Anaknya rembes. Iya rembes, umbelen katanya. Umur 11 kan loh Mbak. Aduh ya Allah. Terus nggak bantu itu mengelap umurnya itu. Nggak mau nggak gila Pak. Memang bukan tanggung jawabnya Bu Iti ya. Iya. Seharusnya tanggung jawab orang tuanya ya. Iya, nanti kalau saya ramah tak seneng ngomong tua nih Mbak. Iya benar. Kalau Bu Cindy kira-kira apa Bu Cindy? Pengantaran ya Mbak ya. Iya. Itu ada anak tangga saya yang kok sakit itu biarkan sampai tambah lagi Mbak sakitnya tambah panas dan bawa ke dokter dibiarkan Yang tahu siapa tetangganya? tangganya Terus yang tindakan dari tetangganya? oh, Yang membantu. Mas. Oh, di bawah puskesmas. Ibunya kemana kerja? ibunya kerja bapaknya melarikan diri ya karena Ibunya kabur. ya, Oke, kalau Bu Suci kira-kira apa? enggak dikasih kasih sayang Bu anak itu nyanyi ayo gitu padahal seharian itu orang tua itu kerja pulang-pulang dimarahin iya Nggak pernah diperhatikan sama iya sekali. itu Bu Terima kasih. Itu adalah contoh-contoh kekerasan
ada anak di sekitar lingkungan jenengan nggih. Terima kasih jawabannya. Ya, Kita kasih tepuk hebat dulu buat jawaban jenengan semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pengelantaran anak selain yang disebutkan ibu-ibu tadi nggih. Di sini untuk yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Padahal kan seharusnya anak-anak mendapatkan asupan makanan yang bergizi ya Bu, apalagi khususnya anak yang balita, waktunya golden age ya Bu ya. Masa-masa golden age tidak akan terulang. Ya, Apa golden age itu, Bu? dimana otak anak ini benar-benar bisa merangsang hal-hal dengan cepat ya. Kalau semakin anak semakin besar, maka otak nggak akan merangsang dengan cepat, tapi akan berkurang. Tapi kalau masih anak-anak itu cepat Bu daya tangkapnya. Kan anak-anak kan biasa kalau diajarin apa sebentar cepat nangkap, ya kan? Ya. Dan masa-masa itu tidak akan terulang kalau jenengan di masa itu tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Sayang sekali nih Bu, padahal anak ini adalah investasi masa depannya ya. Yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah ini kayak contohnya yang dikasih tadi sama Bu Is ya. Ibu Elus dandan ayu, anak Lembe. Ya. Dia cuma kadang cuma pakai celana tok loh, Mbak. Makanya ini kan tadi tidak diberikan pakaian yang layak ibu bajunya kayak princess gitu ya. Anaknya pakai apa saja ya. Gembel-gembel gitu anaknya, nggak terurus ya Bu ya. Nah, itu yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah ini anaknya dikurung terus. Ada Bu yang tetangganya seperti ada ya, nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh pas lagi gara-gara corona ini, Mbak. Tapi kan teman-temannya itu kan masih biasa Masih main di main. luar, main sama teman-temannya. Nanti kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Tapi mainnya yang nggak jauh-jauh, Mbak, cuma Dekat-dekat aja ya. Tapi anak itu tuh nggak boleh dikunci. Kasihan ya Bu. Ya itu nggak boleh. Seharusnya anak-anak itu mempunyai hak untuk bermain karena bermain ini baik untuk kehidupan sosial anak ya, karena anak itu butuh teman, butuh lingkungan sosial, karena ini berguna bagi masa depannya. Kan nggak mungkin anak semakin besar nggak punya teman, nanti susah Bu waktu cari pekerjaan ya, nggak punya teman sendirian, mau tanya kanan kiri ya bingung soalnya nggak punya teman. Itu yang keempat, tidak diizinkan sekolah. Ini masih ada ya Bu? Ya, Ada. orang tua nggak bisa. Ada Bu, anaknya malah disuruh kerja Bu. Tetangga saya. Jualan koran di pinggir lampu merah. Iya, itu ya Bu, sangat memprihatinkan ya kondisi seperti Kalau ini. tetangga saya itu malah anaknya nggak sekolah, Mbak. Memang sengaja nggak disekolahkan? Iya, sengaja nggak disekolahin. Anaknya masih kecil tapi sengaja nggak disekolahin. Jadi ibu bapaknya itu sekolah menikahnya itu kan siri, jadi nggak punya kartu keluarga. Jadi anak ini tuh nggak ada identitasnya, Bu. Kasihan ya Bu. Nggak punya, Harusnya kan tetap nggak ibu punya anak, akte, ya. makanya nggak disekolahin. Orang tuanya nggak mau ngurus. Soalnya tetap diupayakan anak itu untuk tetap bersekolah ya, karena penentu masa depan adalah pendidikan. Untuk yang kelima, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, ini tetangga depan rumah saya. Semua tetangganya Iya, iya. Ngumpul kayak gitu, Bu. Itu berarti rumahnya gangnya banyak masalah terus. Dokternya itu padahal mau datang loh, Bu, ke gang saya. Jadi Tapi nggak sejak mau. mulai lahir nggak pernah diberi imunisasi sama sekali. Kalau itu saya nggak tahu. Kemarin itu tahunya pas kemarin ada karena corona itu kan mau gitu, dokternya kan mau datang. Iya, karena Tugasnya pandemi kan nggak datang. boleh kita ke puskesmas, Ya, tapi dokter yang mau mengunjungi. didatengin aja nggak mau. Kok lingkungannya kurang sehat gitu sih Bu Is? Ya, gimana deh? Ada Ya yang Bu Is, selaku tetangga monggo diberitahu secara perlahan-lahan Bu. Jadi pengetahuan bahwa imunisasi ini penting karena imunisasi ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak. Diberitahu aja, jangan sampai mau imunisasi no anakmu itu, no ya. Pakai bahasa yang lembut gitu loh Bu ya. Terus kita lanjut. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Ini hampir sama dengan imunisasi ya. Ada loh ibu-ibu yang males alasannya panas ya. Karena di Surabaya panas. ngantri alasannya males aku, Bu, ngantri Padahal kalau ngantri uang di ATM ngambil uang PKH-nya cepet. ya cepet tapi ya. Soalnya ibu-ibu milenial itu Mbak. Modern. Ibunya butuh duit banyak. Ya.
Padahal uang PKH-nya kan harus amanah untuk kebutuhan anaknya. Nggih, jadinya ini menimbang berat badan dan ukur tinggi badan anak ini suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu ya. Jadi biar tahu tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Lah ini kayak tadi Bu Suci, anaknya dibiarkan tambah dimarah-marahi terus ya. Oh kayaknya Bu Cindy ya. Bu Cindy kan anaknya sakit. Iya, tetangganya Bu Cindy. Sakit tidak diurusi ya, dibiarkan. Ya kalau sudah seperti itu termasuk jenis penelantaran. Kalau bisa anaknya sakit segera dibawa ke rumah sakit atau layanan kesehatan. Selanjutnya, tidak mendukung pendidikan anak. Ini hampir sama dengan tidak mengizinkan anak sekolah. Tidak memberikan perhatian. Nah ini yang kayak contohnya Bu Siti tadi ya, dimarah-marahi, ditinggal kerja seharian, pulang kerja anaknya dimarah-marahi. Anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu bukan hanya uang. Biasanya kan orang tua gini, terus salah itu loh, kayak jajan, kayak duit, wis ndang jajan, mari ngono meneng. Gak seperti itu ya Bu. Yang dibutuhkan anak adalah jenengan, kehadiran jenengan, kasih sayang jenengan selaku orang tua. Anak dipeluk, dicium, itu aja sudah seneng Bu. Nggak harus anak itu dikasih uang, diberi gadget, diberi HP ya supaya main game main gitu. Bukan berarti itu aja yang dibutuhkan anak, tetapi juga diperlukan kasih sayang dan perhatian orang tua. Tidak mendengar pendapat anak. Ya, biasanya kalau ibunya berpergian, coba deh mulai sekarang. Anak itu berhak loh Bu berpendapat ya. Ditanyain, Lendo hari ini kita enaknya jalan-jalan kemana? Meskipun jenengan sudah ada planning mau ngajak anak-anaknya untuk pergi ke pantai, ya. Jadinya di situ nanti bisa ada musyawarah, ada diskusi, ya. Jadi itu juga bisa mendekatkan antara orang tua dan anak, sering berdiskusi. Dan selanjutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, kayak tadi Bu cerita anaknya diberi kesempatan ya Bu, malah anaknya pintar ngaji ya. Sudah 6 dia anaknya begitu nggih. Selanjutnya, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Lah ini parah nih Bu ya, kalau pengantaran yang seperti ini, karena anak harus dikenalkan nilai baik dan buruk. Jadi biar anaknya nggak ngawur. Anak itu akan tahu mana yang baik dan buruk itu awalnya dari orang tua sebelum dia menginjak usia sekolah. Tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Nah ini juga seperti ini, ada hubungannya yang tidak boleh keluar rumah, tidak diizinkan untuk bermain kan ini. Jadi tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ini kaitannya dengan itu ya Bu, ditinggal sendiri. Lah ini kayak masih nyambung sama contohnya Bu Suci ya, anaknya itu ditinggal sendiri ya Bu Suci. Iya. Nah dulu sih nggak ada neneknya. Nggak ada Bu, sama kakaknya tok. Oh, jadi anak-anaknya ya. Nah ya ini ya kayak contohnya Bu Suci. Jadi diharapkan kalau memang jenengan itu bapak ibunya bekerja, usahakan tetap ada yang menemani ya Bu. Karena kan ada bahayanya juga. Kalau anaknya kecil nanti main-main benda tajam, kayak pisau ya, main listrik nanti bisa kesetrum, bahaya Bu. Jadinya tetap usahakan ada yang mendampingi. Selanjutnya, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Pernah nggak Bu ini Bu sama yang tidak dipedulikan sama sekali? Pernah nggak Bu kalau ibunya marah sama anaknya, terus anaknya didiamkan, nggak direken gitu? Pernah nggak Bu Is? Nah, Bu pernah, Bu Sini pernah. Saking jengkel sama anaknya. gemes. Bu gemes. Terus gak direken. Itu bertahan sampai berapa lama Bu Sini? 4 jam. Berapa jam Bu? 24 jam. 24 jam sehari ya Bu. Kasihan Bu ya. Jangan sampai mendiamkan anak terlalu lama. Kan belum 3 hari, Bu. Belum sampai 3 hari gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kan. Ya. Tetap makan kok anaknya. Oh dikasih makan tapi nggak diajak omong. Enggak. Jangan ya Bu, itu termasuk tindakan penelantaran. Misalkan semua hal-hal yang ada di sini tidak perlu kita contoh, Ibu. Kita tetap berusaha menjadi orang tua yang baik. Ketika anak kita sedang gemesin katanya Bu Cindy ya, tetap diingat-ingat waktu awal-awal jenengan iki lho anak sing tak kepingin no. Ya, padahal nggak seberuntung jenengan ibu-ibu di luar sana itu ada loh Bu yang
sampai kepingin punya anak itu sampai ke dokter, bahkan bulan tahun nggak dikasih anak ya, biayanya kan besar. Lah sampai ini sudah beruntung, sudah alhamdulillah dikasih anugerah berupa anak, jangan disia-siakan karena anak adalah investasi masa depannya jenengan ya. Ketika jenengan meninggal, siapa yang dibutuhkan adalah doa anak. Bismillah. Untuk materi kali ini ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas Ibu. Tetap semangat menjadi ibu yang hebat. Semoga anaknya menjadi generasi yang hebat. Bismillah, sehat-sehat, rezekinya jenengan lancar, utangnya lunas. Amin. Bu Is, amin paling banter Bu Is. Nggak ada yang dol dan bermasalah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa menyongsong masa depan.